Salam sejahtera untuk semua. Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Timur, Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Tengah. Salam kenal, saya Katno, saya tinggal di Kota Kediri, Bapak Ibu. Hari ini saya mewakili para pengundang Anda dan sebuah sekolah bisnis yang sangat luar biasa, yaitu Digital Asset Academy, di bawah naungan Cerdas Digital Foundation akan menyampaikan sebuah peluang informasi yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai presentasi, saya ada sebuah video pengantar yang bisa jadi video pengantar ini akan membuka mindset kita, akan membuka paradigma kita, bagaimana kita membangun aset digital saat ini, Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai presentasi kita. Setujukah Anda bahwa kita perlu memiliki aset untuk melindungi atau melipat gandakan nilai kekayaan kita? Ya, saya yakin Anda pasti setuju. Mungkin Anda sudah memiliki aset sekarang dalam bentuk emas, tanah atau properti, atau paper aset seperti reksadana atau saham. Setiap aset yang Anda miliki memiliki tujuan yang berbeda-beda mungkin. Anda mulai menabung emas untuk dana pendidikan anak Anda kelak. Atau Anda mulai membeli tanah yang akan Anda bangun kontrakan atau kos-kosan sebagai bekal pasif income pensiun Anda kelak mungkin. Ya, yang pasti setiap aset yang Anda beli diharapkan berguna untuk kehidupan Anda atau anak cucu Anda kelak. Betul? Tahukah Anda ada satu jenis aset yang mungkin bisa Anda tambahkan lagi di daftar aset Anda? Dalam 9 tahun ini, kenaikannya mencapai 14 juta kali lipat. Sebagai gambaran untuk Anda, kenaikan 14 juta kali lipat itu dari uang Rp10.000 menjadi Rp140 miliar dalam waktu 9 tahun. Fantastis bukan? Apa itu? Cryptocurrency. Salah satu cryptocurrency terbesar saat ini adalah Bitcoin. Mari kami tunjukkan bukti kenaikan 14 juta kali lipat tersebut. Jika Anda memiliki uang $1 di tahun 2009, saat itu $1 berkisar antara Rp10.000, dan Anda belikan Bitcoin, Anda akan mendapatkan 1.300 Bitcoin. Pada saat video ini dibuat, Februari 2018, harga satu Bitcoin adalah $8.000. Masih ingat, tahun 2009 Anda membeli 1.300 Bitcoin hanya dengan Rp10.000. Berarti 1.300 Bitcoin Anda dikalikan $8.000, Anda memiliki 10,4 juta US$ atau senilai Rp140 miliar dengan acuan $1 sama dengan Rp13.500. Fantastis bukan? Lipat gandaan kekayaan Anda dari aset yang satu ini. Nah, Anda, apa itu cryptocurrency? Apa yang membuat kenaikannya begitu fenomenal? Kenapa banyak perusahaan besar dan konglomerat sekarang berinvestasi pada cryptocurrency dan teknologi di belakangnya yaitu blockchain? Bagaimana saya bisa mendapatkan cryptocurrency dengan benar? Atau bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency ini? Dan banyak sekali pertanyaan yang lain mungkin. Kami harap Anda tidak puas dengan video ini. Silakan ikuti penjelasan online live kami. Anda bisa mengikutinya dari manapun asal ada sambungan internet via gadget atau laptop Anda. Segera hubungi orang yang memberikan video ini pada Anda dan dapatkan akses untuk mengikuti penjelasan online live tersebut supaya Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih detail tentang aset masa depan yang fenomenal ini. Setujukah Anda bahwa kita... Baik, Bapak Ibu. Mungkin kalimat yang terakhir, Bapak Ibu, kalau coba Bapak Ibu perhatikan, bagaimana kita membangun aset digital, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 45-50 menit ke depan, kita akan berbagi, Bapak Ibu semua, tentang bagaimana kita membangun aset, Bapak Ibu. Ya, bukan sembarang aset, tetapi aset digital, Bapak Ibu. Bisa jadi hari ini Bapak Ibu sudah punya aset, Bapak Ibu sudah punya properti, Bapak Ibu sudah punya emas mungkin, Bapak Ibu sudah punya simpanan mungkin
pekarangan atau tanah atau mungkin sawah atau mungkin kalau teman-teman di desa mungkin punya aset di sana ada misalkan Bapak Ibu punya peternakan sapi yang luar biasa sekali ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kami akan berbagi tentang bagaimana kita membangun yang saat ini membangun aset secara digital Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai presentasi saya ya. Setelah Anda mendengarkan video tadi, menonton video tadi Bapak Ibu, yang mulai terpikirkan aset digital itu apa ya. Nah, kita akan flashback dulu Bapak Ibu. Apa itu membangun aset? Ini ada sebuah paradigma Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah paradigma umum. Ini yang orang-orang umum lakukan Bapak Ibu, bagaimana dia membangun aset. Ya. Nah, 90% orang di dunia Bapak Ibu, mereka ya melakukan paradigma mendapatkan penghasilan secara aktif. Ya, mereka harus bekerja, kemudian bekerja untuk dapat penghasilan. Penghasilan ini untuk rencana masa depan, Bapak Ibu. Ya, apakah ada yang salah dengan 90% orang di dunia ini? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi Anda semua yang mengikuti Zoom malam hari ini juga ada pada posisi ini. Ya, bekerja, dapat penghasilan untuk rencana masa depan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita nanti tidak bisa bekerja lagi, Bapak Ibu? Ya, kita tidak bisa bekerja, banyak faktor. Faktor usia mungkin, ya kita di PHK atau bencana alam, ya atau mungkin karena perang seperti saudara-saudara kita di Rusia dan di Ukraina, mereka nggak bisa bekerja lagi, ya. Atau mungkin Anda pensiun, Bapak Ibu, Anda tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana dengan penghasilan Anda? Tentu kita akan tidak punya penghasilan, ya. Terus rencana masa depan kita bagaimana? Biaya pendidikan anak kita seperti apa? Rencana kita naik haji bagaimana? Ya, rencana kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita bagaimana? Ya, akhirnya kita tidak bisa melakukan itu. Nah, ada cara yang kedua, Bapak Ibu, ini paradigma orang-orang sukses, sehingga hanya ada 10% orang di dunia ini yang melakukan hal ini, Bapak Ibu. Ya, ini yang menarik, ya. Bagaimana dia melakukan membangun asetnya? Mereka tetap bekerja, Bapak Ibu, seperti kita, ya. Tetapi yang membedakan dia bekerja tidak mencari penghasilan, tetapi membangun aset, Bapak Ibu. Ya, nanti aset ini akan memberikan penghasilan untuk mereka. Yang menarik, Bapak Ibu, ya, suatu saat mereka tidak bekerja, Bapak Ibu, entah mungkin di PHK atau sakit atau mungkin meninggal dunia, ya, atau mungkin faktor bencana alam, perang, atau mungkin faktor-faktor lain yang membuat kita tidak bisa bekerja lagi, tetapi kita masih punya sesuatu. Apa itu, Bapak Ibu? Aset, Bapak Ibu. Sehingga aset ini akan memberikan penghasilan kepada kita, ya, untuk rencana masa depan. Kalau disuruh milih, Bapak Ibu, Anda mau pilih yang mana? Pilih yang pertama atau yang kedua? Ya, semua keputusan di tangan Bapak Ibu semua. Ya, kalau kami bersama komunitas Digital Asset Academy, Bapak Ibu, kami ada di kuadran kiri ini, kuadran kanan ini, Bapak Ibu. Ya, kuadran 10% orang di dunia. Kita membangun aset. Yang menarik, Bapak Ibu, ya, saat ini on the track sesuai dengan perkembangan zaman, kita membangun aset, ya, bukan aset yang konvensional, Bapak Ibu. Ya, bukan aset kita bangun kos-kosan, ya, atau mungkin kita membuat pabrik, ya, bikin perusahaan besar, atau kita bikin properti, ruko seperti itu. Tidak, tapi kita membangun aset secara digital, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Sehingga suatu saat kita nggak bisa bekerja, kita akan punya penghasilan dari aset kita itu untuk rencana masa depan kita. Kita akan punya penghasilan pasif, Bapak Ibu. Ya, itu tujuan kami mengundang Bapak Ibu ke acara Zoom malam hari ini untuk kita berbagi tentang bagaimana kita membangun aset secara digital, Bapak Ibu. Ya, nah ini ada buku yang bagus. Saya yakin Bapak Ibu sangat kenal dengan buku ini. Kata Robert Kiyosaki, ya, konsep membangun aset itu kita tetap dapat penghasilan, Bapak Ibu, walaupun kita tidak bekerja lagi, tetap dapat penghasilan walaupun tidak bekerja langsung, ya, seperti itu. Nah, kebanyakan orang di dunia ini dia bekerja keras untuk uang, dia lupa membangun aset, Bapak Ibu. Faktanya seperti itu. Nah, ini yang sedang kami informasikan, kami sampaikan, kami siarkan pada Bapak Ibu semua, terutama Anda-Anda yang baru pertama kali hadir.
Zoom seperti malam hari ini. Ya, apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu Anda akan tertarik, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia. Kita akan bekerja sama dengan beberapa pihak ini. Yang pertama adalah perusahaan Hive Global, ya, yaitu perusahaan helium, Bapak Ibu. Perusahaan ini nanti yang akan membantu kita, ya, dia akan menyediakan alatnya, dia akan menyediakan perangkat kerasnya, ya, untuk kita bisa punya penghasilan pasif, ya, atau passive income. Yang menarik Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu semua, misalkan ada di antara Bapak Ibu yang tidak punya latar belakang sebagai seorang entrepreneur atau tidak punya latar belakang sebagai seorang pengusaha, kita ada di bawah naungan Cerdas Digital Foundation, Bapak Ibu. Yang di sana Cerdas Digital Foundation punya sekolah bisnis yang sangat luar biasa, yaitu Digital Asset Academy. Yang di mana kalau kita bergabung dengan komunitas ini, kita akan dibantu Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama membangun aset secara digital. Dan yang menarik nanti ada tim bisnis yang siap membantu Bapak Ibu semua. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba sampaikan apa itu perusahaan suplainya. Ya, kemudian kita membangun asetnya seperti apa. Ya, perusahaan suplai ini apa namanya? Baik Bapak Ibu, saya secara singkat akan berikan video ini supaya Bapak Ibu ada gambaran. Kita akan bekerja sama dengan perusahaan suplai atau perusahaan yang menyediakan alat untuk kita mendapatkan penghasilan pasif, yaitu perusahaan helium, Bapak Ibu. Ya, kita simak videonya. Apa itu helium? Helium adalah perusahaan yang didukung modal Ventura di San Francisco yang telah mengumpulkan $165 juta dari beberapa investor terkenal, termasuk Andreessen Horowitz. Helium memiliki token yang disebut HNT dengan market cap di atas $4 miliar. HNT digunakan untuk memberi kepada individu di seluruh dunia untuk menyediakan cakupan jaringan nirkabel peer-to-peer global. Ini dilakukan dengan menggunakan hotspot yang kompatibel, yang menyediakan jangkauan untuk perangkat internet segala hal, atau bahasa Inggrisnya IoT, yang berdaya rendah. Jika kalian tinggal di kota besar, mungkin kalian melihat banyak hal yang menggunakan IoT, seperti lem skudes atau sepeda listrik untuk melacak lokasi mereka. Jaringan tradisional seperti Wi-Fi tidak cocok untuk perangkat IoT, karena jangkauan jaraknya lebih rendah dibanding jenis jaringan lain seperti LoRaWAN. Untuk mengatasi masalah ini, Helium merintis LongFi, yang mewakili campuran teknologi LoRaWAN dan blockchain. Di masa lalu, tidak ada insentif cukup untuk hotspot LoRaWAN, berakibat biaya lebih tinggi bagi perusahaan pengguna perangkat IoT. Dengan penemuan LongFi dan penggunaan token HNT untuk memberi imbalan kepada peserta yang mengembangkan jaringan desentral, perusahaan IoT kini punya alternatif yang lebih murah digunakan. Helium telah mendapatkan 80 lebih kemitraan dengan perusahaan IoT, seperti Salesforce, Lime, Ely, Noble Systems, dan banyak lagi. Perusahaan IoT membayar biaya ke jaringan Helium untuk mengirimkan data bagi perangkat IoT apapun seperti pelacak aset, sensor suhu, meteran air, dan lain-lain. Pemilik hotspot mendapatkan hadiah ketika perangkat IoT telah menggunakan jangkauan mereka secara langsung untuk transmisi data. Sejarah dan tim Helium. Jaringan Helium diluncurkan pada Juli 2019. Jaringan utamanya memungkinkan perangkat nirkabel berdaya rendah untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengirimkan data melalui jaringan nodenya. Node ini eksis sebagai hotspot yang merupakan kombinasi antara perangkat penambangan blockchain dan gerbang nirkabel. Amir Halim, Sean Fanning, dan Sean Carey mendirikan Helium pada tahun 2013. Tujuan dari jaringan Helium adalah untuk mempersiapkan komunikasi IoT masa depan. Tim Helium terus mengenali kekurangan dalam infrastruktur yang ada saat ini sejak peluncurannya. Amir Halim memiliki latar belakang di industri e-sports dan gaming. Sementara itu, Fanning memainkan peran utama dalam pengembangan layanan berbagi musik terkenal bernama Napster. Lalu Carey pernah memegang beberapa peran pengembangan terutama di WE, sebuah perusahaan yang mengoptimalkan periklanan. Tim jaringan Helium terdiri dari para ahli dengan banyak pengalaman di bidang radio dan perangkat keras, sistem terdistribusi, manufaktur, teknologi blockchain, dan peer-to-peer. Apa hebatnya Helium? Pertama, kelompok yang sangat antusias di seluruh dunia bekerja untuk membangun internet segala hal atau IoT dan jaringan global 5G terbesar dan mungkin terbaik di dunia melalui pemberdayaan massa. Mereka ini menyebutnya The People's Network. Saat pembuatan video ini, mereka telah menyebarkan hampir 340.000 hotspot di 27.000 kota, 150 negara, dan menambahkan sekitar 85.000 hotspot per bulan secara global. Faktanya, ada 20 lebih manufaktur perangkat keras yang memproduksi hotspot Helium. Biaya peralatan untuk setiap hotspot adalah sekitar $750, termasuk antena dan perangkat keras lain yang dibeli orang untuk mengoptimalkan hadiahnya.
Kelompok individu ini secara kolektif telah berinvestasi lebih dari 500 juta dolar perangkat keras untuk membangun jaringan helium. Dan poin yang tidak kalah penting, Helium mulai menjadi pemain sah di industri telekomunikasi. Senet dan GigSky mengumumkan penambahan jaringan Helium ke jajaran penawaran mereka sendiri. Ini berarti jaringan Helium cukup besar dan nyata untuk menjamin minat dari dua perusahaan tersebut. Kemudian kota-kota seperti San Jose juga bermitra dengan Helium untuk menyediakan akses internet ke semua orang di kota itu. Aplikasi IoT, alasan pertama jaringan Helium dibangun adalah untuk mendukung ratusan aplikasi yang membutuhkan jaringan IoT yang hebat. Aplikasinya berkisar dari kalung anjing yang mungkin akan selalu memberitahu lokasi anjing kalian ada di mana, hingga perangkat pelacak aset yang membantu perusahaan untuk melacak lokasi skuter dan sepeda baterai sewaan mereka di kota-kota yang besar. Hotspot ini dapat menyediakan jangkauan untuk jarak hingga 16 km. Masalah terbesar yang dimiliki penyedia aplikasi IoT adalah tidak adanya jaringan yang andal dengan jangkauan baik. Semakin banyak hotspot Helium online, semakin menarik bagi semua perusahaan IoT untuk pakai jaringan Helium. Potensi 5G. Ada banyak penyedia aplikasi yang antusias dengan potensi aplikasi bandwidth tinggi dengan penggunaan 5G. Mirip dengan penyedia aplikasi IoT, masalah terbesarnya adalah jangkauan yang baik dan kemampuan transfer data untuk mendukung jaringan 5G secara global. Diperlukan investasi besar untuk membangun jaringan besar semacam itu. Akhirnya menciptakan jenis cakupan dan kemampuan transfer data yang dibutuhkan orang, itu sangatlah sulit, bahkan untuk industri telekomunikasi sendiri. Helium soal penambangan hotspot dan proof of coverage. Helium dan investor mereka bertaruh bahwa mereka dapat membangun jaringan global ini dengan mengajak jutaan orang di seluruh dunia untuk menempatkan hotspot Helium dan hotspot 5G ke rumah-rumah dan kantor-kantor mereka. Alasan mereka percaya ini akan meningkat adalah karena mereka menyediakan kumpulan insentif bulanan sekitar 35 juta dolar per bulan kepada orang-orang yang menjalankan hotspot ini. Insentif ini telah menjadi motivator besar karena hotspot di lokasi terbaik bisa menghasilkan sebanyak 10.000 hingga 20.000 dolar setahun. Menggunakan kripto dengan model insentif yang sangat efektif adalah kunci Helium yang bertumbuh eksponensial. Insentif besar ini didistribusikan dalam bentuk token kripto HNT. Setelah diperoleh, token ini dapat disimpan untuk nilai jangka panjang atau dijual di bursa kripto dengan sangat mudah. Proses insentif penghasilan hotspot disebut menambang atau mining. Pemilik hotspot pada dasarnya menambang hadiah Helium yang dibayarkan kepada mereka setiap hari. Namun, mining ini sangat berbeda dari penambangan mining Bitcoin karena hanya membutuhkan biaya sekitar $1 listrik per bulan untuk menjalankan hotspot. Mereka tidak berisik, tidak menghasilkan panas, dan tidak bising. Mereka hanya menghasilkan jumlah gelombang radio yang sama dengan telepon nirkabel sehingga tidak berbahaya sama sekali. Singkatnya, mereka adalah perangkat ramah lingkungan yang murah untuk dijalankan. Helium memiliki formula yang cukup canggih tentang cara mereka membayar hadiah. Faktor terbesarnya adalah lokasi kalian berada. Seberapa luas cakupan yang disediakan hotspot kalian, dan berapa banyak hotspot lain di sekitar yang dapat terhubung. Kesimpulannya, lokasi hotspot itu sangat penting. Jika hotspot dan antenanya terletak jauh di atas, misalnya di gedung yang tinggi atau di tiang, mereka akan memiliki jangkauan lebih luas, lebih banyak hotspot untuk bisa terhubung, dan akhirnya mendapatkan lebih banyak hadiah. Ini membuat orang melakukan beberapa hal yang sangat kreatif untuk bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Seiring waktu cakupan ini dibangun, model hadiahnya pun akan beralih menjadi lebih banyak ke pembayaran atas penggunaan data. Token Helium yang bernama HNT adalah cryptocurrency asli dari blockchain Helium. Token pertama HNT ini muncul di blok Genesis pada 29 Juli 2019. Tidak ada persediaan supply untuk pre-mine HNT. Token ini melayani kebutuhan dua pihak utama dalam ekosistem blockchain Helium, yakni tuan pemilik hotspot dan operator jaringan, serta perusahaan dan pengembang yang menggunakan jaringan Helium. Lalu bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang di Helium? Dengan mining atau menambang. Kalian bisa beli peralatan hotspot Helium dan mulai menambang untuk mendapatkan penghasilan dari hadiah. Ada sedikit informasi yang tersedia tentang ini di situs helium.com/mine. Tantangan terbesar selama setahun terakhir adalah memperoleh hotspot dari produsen yang disetujui situs web ini. Jadi kesimpulannya seperti apa? Helium telah menyaksikan pertumbuhan yang cepat setelah menyaksikan peningkatan hotspot dari 7.000 pada Agustus 2020 menjadi sekitar 340.000 pada November 2021 ini. Pertumbuhan jaringan Helium dapat dikaitkan dengan mekanisme insentif token yang telah menciptakan komunitas khusus untuk memperluas jaringan dan mengembangkan berbagai solusi perangkat keras dan perangkat lunak
untuk meningkatkan skala ekosistem. Tokenomics Helium telah menciptakan siklus yang baik juga, yang telah menyebabkan ribuan hotspot muncul di jaringan setiap hari. Lalu pertanyaan terakhirnya itu yang bisa kalian renungkan. Apa mungkin market cap jaringan IoT global seperti Helium bisa naik dari 4,3 miliar saat ini menjadi 20 miliar dolar? Ada yang percaya jawabannya bisa, kalau mereka bisa menjalankan jutaan hotspot dan setiap perusahaan IoT memakai jaringan tersebut. Industri telekomunikasi itu bernilai sebesar 3 triliun dolar. Dan ini artinya ada ruang bagi perusahaan seperti Helium untuk bisa naik beberapa kali lipat market cap mereka saat ini selama adopsi mereka melaju pesat. Baik Bapak Ibu, itu adalah perusahaan yang kita akan bekerja sama dengan perusahaan tersebut, Pak Bu. Namanya Helium, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan lanjutkan presentasi kita. Apa itu? Ya, tadi kalau Bapak Ibu mengikuti video tersebut, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah mulai ada gambaran. Ya, jadi kita bekerja sama dengan perusahaan yang sangat-sangat besar, Bapak Ibu. Dan untuk diketahui, Bapak Ibu, ya, perusahaan ini yang kita bekerja sama ini on the track sesuai dengan tren, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kita akan memasuki era yang namanya Internet of Things, Bapak Ibu. Ya, apa itu OIT? Tadi di video juga sudah disampaikan, Bapak Ibu. Yaitu internet yang menghubungkan benda dengan benda. Saat ini Bapak Ibu, kita ada pada masa namanya internet seluler. Ya, nanti ke depan kita akan memasuki masa yang namanya Internet of Things namanya Bapak Ibu. Yaitu internet yang menghubungkan benda dengan benda, ya. Mungkin saat ini kita di Indonesia ya belum banyak yang mengetahui hal ini Bapak Ibu. Tetapi di beberapa negara maju kita tentu sudah banyak melihat tentang IoT ini. Ya, nah, kenapa kita memasuki di era IoT ini? Bapak Ibu bisa lihat, ya, tahun 2020, ya, potensinya Bapak Ibu, perangkat IoT ini ada 8,4 miliar, Bapak Ibu, perangkatnya saja. 2020 tahun 2 tahun yang lalu. Diprediksi tahun 2025, ya, itu ada sekitar 70 miliar perangkat IoT. Jadi lebih besar daripada jumlah populasi manusia di bumi ini. Kenapa? Karena alat-alat semua nanti terhubung dengan sensor, Bapak Ibu. Kan alat yang ada di rumah kita tentu lebih banyak daripada penghuni rumah kita. Ya, seperti itu. Nanti pemanfaatannya bisa untuk misalkan kalung pelacak hewan peliharaan, ya, pelacak sepeda, mungkin lampu, kulkas, ya. Kemudian AC, ya. Alat pemantau kesehatan, suhu air, sensor kebocoran. Jadi bahkan di dunia pertanian nanti juga akan menggunakan teknologi IoT ini, Bapak Ibu. Ya, nah inilah hebatnya sekolah bisnis kita, ya, Digital Asset Academy sudah melihat visi ini, Bapak Ibu. Bahkan bahwa ke depan tren yang akan berkembang adalah IoT, ya. Dan kita ambil bagian untuk itu supaya kita apa? Punya aset, ya. Dengan cara apa? Kita bekerja sama dengan perusahaan namanya Helium ini tadi. Oke, saya teruskan, Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya, Internet of Things saat ini pasarnya ya di Indonesia itu diprediksi tahun 2022 ini Bapak Ibu itu 440 triliun. Ya. Dan pada tahun 2025 diprediksi nanti akan mencapai 1.620 triliun Bapak Ibu. Ya, kontribusi utamanya itu dari aplikasinya 43%, kemudian platformnya 35%, device-nya 13%, dan juga network-nya 9%. Artinya apa? Kita melihat potensi yang sangat luar biasa. Ya, sehingga kalau kita mengambil keputusan bekerja sama untuk mengembangkan jaringan nirkabel, ya, Internet of Things di Indonesia, kita akan menikmati hasilnya nantinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bersama kita membangun jaringan nirkabel di seluruh dunia. Ya, perusahaan Helium sendiri, tadi Bapak Ibu sudah melihat videonya, ya. Dia sejak tahun 2013, ya, reputasinya luar biasa sekali, ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita memasuki era namanya cara menambang kripto dengan cara yang baru, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian sedikit agak asing istilah-istilah ini, mungkin kripto, nambang. Biasanya kalau nambang kan nambang batu bara, ya, seperti itu. Nambang emas, begitu. Tapi aneh, ini kok nambangnya kripto. Ya, memang tren ke depan seperti itu. Ya, dengan memasang perangkat alat hotspot,
ya yang akan disuplai oleh perusahaan helium ini, ya tentunya itu kita pasang di rumah kita, Bapak Ibu, kita pasang di kantor mungkin, kita pasang di kafe kita atau di tempat usaha kita, ya kita akan menyediakan jaringan internet berdaya rendah yang disebut dengan jaringan EOT itu tadi, ya jaringan internet berdaya rendah, dan ini jangkauannya luas sekali, ya sehingga akan menghubungkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan nanti untuk kebutuhan smart city, Bapak Ibu. Ya, saat ini misalkan di satu kota, di satu daerah, ya kita pernah melihat mungkin ada di perempatan ada CCTV, Bapak Ibu. CCTV ini saat ini hanya merekam begitu saja. Ya, merekam video yang ada kejadian yang ada di jalan tersebut atau di perempatan tersebut. Tetapi dia hanya merekam. Ke depan, Bapak Ibu, begitu jaringan Internet of Things-nya ini sudah ada, ya nanti akan terhubung ke rumah sakit misalkan, terhubung dengan kantor kepolisian, sehingga begitu misalkan ada kejadian kecelakaan di perempatan tersebut, Bapak Ibu, tidak perlu ada pengaduan masyarakat lagi. Pak, ada yang telepon ke kantor polisi, Pak ada kecelakaan di sana, atau menghubungi rumah sakit, ya ini ada korban misalkan. Tidak demikian, tetapi sensor itu akan terkonek dengan ambulan, akan terkonek dengan kantor polisi. Begitu ada kejadian kecelakaan di daerah tersebut, otomatis mereka yang berkepentingan untuk menolong korban, untuk mengatasi masalah tersebut akan datang langsung dengan sendirinya. Itu salah satu servis menjadi kota yang namanya smart city, Bapak Ibu. Kemudian di bidang misalkan properti, nanti di perumahan-perumahan ya sudah mulai ditawarkan sekarang. Ya, perumahan ya dengan teknologi namanya IoT ya seperti itu. Ya. Nah, itu tren ke depan demikian, Bapak Ibu. Nah, kita nanti Bapak Ibu mengambil peluang ini sehingga kita akan mendapatkan penghasilan pasif dari perangkat hotspot ya yang diberikan ya secara gratis oleh perusahaan helium tanpa biaya, Bapak Ibu. Bebas iuran bulanan. Ini yang menarik. Ya. Nah, ini peluang ini Bapak Ibu ya belum banyak yang tahu. Ini kesempatan kita ya untuk syiar, kesempatan kita untuk berbagi peluang informasi ini, Bapak Ibu. Karena memang kita roadmap-nya saya ini sedang membangun jaringan infrastrukturnya. Kita mengembangkan ya, kita syiar supaya teman-teman yang belum tahu dengan peluang ini supaya mereka juga mendaftar untuk mendapatkan alat hotspot ini secara gratis ya seperti itu. Ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu 1 bulan saja perangkat hotspot yang kita pasang di rumah kita itu menghasilkan 50 HNT ya, 50 kripto HNT per bulan misalkan. Nah, misalkan hari ini harga HNT nanti Bapak Ibu bisa cek ya di beberapa exchanger harga HNT berapa. Kita tinggal kalikan. Misalkan hari ini harganya 400.000, berarti 400.000 kali 50 HNT ya. Nah, ketemu angkanya nanti Bapak Ibu. Ya seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu presentasinya. Ini adalah prediksi dari harga HNT, Bapak Ibu. Harga kripto. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan helium ini, kita dititipi alat, Bapak Ibu. Alatnya namanya hotspot. Nah, karena kita dititipin alat, kita dapat bagi hasil kompensasi. Karena kita dititipi alat tersebut, alat hotspot tersebut. Nah, kompensasinya berupa apa? Berupa cryptocurrency. Tadi di video pengantar kita sudah sampaikan, Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu aset yang pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa sekali. Dan yang menarik ya, kita membangun aset ini kita akan mendapatkan kripto HNT namanya Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali prediksinya ya. Pada saat penulisan Juni 2020 tahun kemarin Bapak Ibu, kisaran 2,37 US dollar Bapak Ibu. Ya. Nah, Desember 2021 kemarin ya, akhir Desember itu 45 US dollar. Kemudian diprediksi nanti tahun depan Desember tahun 2022 itu 207 dolar. Ya, nanti tahun 2025 diprediksi harga HNT tersebut di market exchanger itu 589 US dollar. Ya. Kalau kita nanti alat kita sudah datang, sudah terpasang ya, tahun 2030 Bapak Ibu itu bisa jadi akan tembus ke angka 1.288 US dollar ya, atau sekitar 18 juta.
kita tahu Bapak Ibu kripto pertama di dunia saat ini, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar namanya Bitcoin, ya. Harganya pernah tembus di angka 900 juta Bapak Ibu. Ya, kalau nanti 2030 HNT yang kita dapatkan bagi hasil dengan perusahaan ini, ya, misalkan angkanya di 18 juta, itu tentu sangat menarik. Satu HNT Bapak Ibu. Padahal misalkan perangkat kita, hotspot kita, satu bulan bisa produksi misalkan 30 HNT, tinggal kalikan. Ya, yang bekerja alatnya Bapak Ibu, ya, bukan kita yang bekerja, ya, seperti itu. Nah, ini grafik perkembangan secara statistik harga HNT Bapak Ibu. Kelihatan sekali pertumbuhannya, ya, naik terus, ya, luar biasa sekali, ya. Dan ini kita bisa lihat dari harga per bulan. Kita ambil contoh misalkan tahun lalu, ya, itu di bulan Februari, ya, di bulan Februari tanggal 6 misalkan pernah tembus angka 438. Bahkan tanggal 7-nya 460. Ya, seperti itu. Nah, hari ini Bapak bisa cek nanti, ya, di beberapa exchanger, ya, bisa di toko kripto, bisa di exchanger lain, berapa harga HNT-nya, ya, seperti itu. Nah, kemudian market dari HNT kita, kripto yang akan kita dapatkan tadi, ini sudah ada di exchanger internasional Bapak Ibu. Nanti bisa dicek di Binance, ya, exchanger Gate.io, ya. Kemudian ada KuCoin, ya. Ini exchanger kelas internasional. Kalau di lokalan Bapak Ibu bisa cek di toko kripto juga ada, mungkin di Indodax juga ada, ya. Di sana berapa kita bisa lihat harganya. Ini contoh, ya, di toko kripto beberapa waktu yang lalu harganya 398, kurang lebih angkanya di 400.000 Bapak Ibu per satu HNT. Kalau kita jual, kita rupiahkan, ya, satu HNT 398.000, ya. Dan harga ini cenderung naik terus, ya. Di Indodax 397. Ini yang kelas lokal, ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa cek semua, ya. Per hari ini berapa harga HNT-nya, ya, seperti itu. Nah, ini perangkatnya Bapak Ibu, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini perangkat cerdas, namanya iHub Hotspot, Bapak Ibu. Ya, seperti perangkat WiFi yang ada di rumah kita, bentuknya kotak seperti itu. Nanti kita tinggal colokkan dengan listrik Bapak Ibu. Kemudian kita konekkan dengan WiFi yang ada di rumah kita. Ya, yang menarik, ya, Helium Miner ini Bapak Ibu, dia generator penghasilan pasif untuk kita. Ya, ini salah satu aset yang akan kita miliki, ya, yaitu sebuah perangkat hotspot, ya, yang tahan COVID Bapak Ibu. Kemudian tahan resersi. Dan yang menarik ini bukan multi level marketing atau network marketing. Ya, kenapa? Karena kita nggak jualan barang Bapak Ibu. Ya, teman-teman, beberapa ada yang masih salah paham, ya, kurang memahami tentang konsep afiliasi di iHub Global ini. Mereka mengira ini adalah multi level marketing. Sangat-sangat jauh berbeda. Kalau MLM atau network marketing itu kita jualan barang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ditarget setiap bulan harus menjual berapa poin value misalkan. Ya, kalau tidak mau ditarget bonusnya nggak keluar. Kalau di sini kita tidak jualan barang. Kita hanya syiar, kita menyampaikan ini ada peluang usaha yang sangat bagus sekali. Dengan kita bekerja sama dengan perusahaan Helium, kita akan mendapatkan perangkat namanya hotspot. Dan hotspot ini akan mengeluarkan gelombang namanya Internet of Things. Karena kita ditempati di rumah kita alat hotspot ini, kita dapat bagi hasil. Ya, simpelnya seperti itu gambarannya. Ya, jadi mohon dipahami Bapak Ibu, kita bukan MLM. Ya, kalau MLM jualan barang, ya, nanti harus imbang kaki kanan, kaki kiri dan lain sebagainya. Kalau kita tidak seperti itu. Kemudian bisa nggak tanpa rekrut menghasilkan? Bisa Bapak Ibu. Ya, kalau kita misalkan setelah mendaftar memesan alat ini, kemudian kita tidak mengembangkan jaringan, dapat penghasilan nggak? Dapat juga. Tetapi tentu penghasilannya kalah besar dengan kalau kita mengembangkan afiliasi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian yang menarik, ya, ini bebas iuran bulanan, ya, tidak ada tutup poin seperti MLM yang di luar sana. Ya, kemudian yang menarik kita akan dapat bagi hasil Helium atau HNT, ya, seperti itu. Ya, misalkan kita hitung satu hari 24 jam, ya, seminggu 7 hari, 365 hari 1 tahun, ya, seperti itu. Terus menghasilkan Bapak Ibu. Yang penting listriknya nggak mati. Kalau listriknya mati, ya kita tunggu nanti PLN listriknya nyala, kita nyalakan lagi. Ya, seperti itu. Ya, baik, saya teruskan Bapak Ibu. Ini investor dari perusahaan Helium. Tadi di video di
company profile kami sudah sampaikan. Jadi perusahaan kita ini bukan perusahaan ecek-ecek Bapak Ibu ya. Ini betul-betul investor yang mau invest ke perusahaan ini juga perusahaan-perusahaan yang besar ya seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan ambil contoh ya beberapa alat hotspot ya yang sudah aktif ya di beberapa negara. Ya, ini sebagai contoh Bapak Ibu, ini ada hotspot ya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di Helium Track itu bisa kelihatan petanya di satu negara, di daerah tertentu, di kota tertentu akan kelihatan Bapak Ibu. Itu yang hijau-hijau ya, yang hijau-hijau seperti heksagonal itu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa di daerah ini, di lokasi ini ada hotspot yang sudah aktif. Ya, kalau saat ini di Indonesia baru beberapa. Ya, ada di Jakarta, saya lihat ada di Surabaya, ya. Nah, kalau mereka membeli Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membeli bisa, tapi harganya mahal, lebih dari 10 juta. Ya, lebih baik kita menunggu sambil mengembangkan afiliasi, ya. Kita akan dapat gratis alatnya, ya seperti itu. Nah, ini yang hijau-hijau ini sudah aktif Bapak Ibu. Ini contoh tren di tandak Bapak Ibu. Ya, dalam 30 hari dia bisa menghasilkan ya 7.316.000 30 hari. Ya, ini berpengaruh kalau di daerah tersebut masih jarang ya hotspotnya, ya masih beberapa saja. Tentu produksi HNT-nya juga masih kecil. Tapi kalau nanti di satu kota, di satu daerah itu sudah banyak ya hotspotnya yang aktif, host-hostnya yang aktif, ya perangkat hotspotnya yang sudah datang dan aktif, tentu akan menghasilkan HNT yang lebih besar setiap bulannya. Ya, ini contohnya tren di Tandax. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain ada lagi namanya Franchise Keramik Goa. Ya. Nah ini di London ini posisinya Bapak Ibu. Kalau di London sudah banyak itu ya hijau-hijaunya ya kelihatan sekali. Ya. Nah ini dia 1 bulan bisa memproduksi HNT sebesar 9,325 HNT. Sehingga kalau dirupiahkan ya kalau dirupiahkan 3.916 ya dalam 30 hari. Ya seperti itu. Nah, ini pasif Bapak Ibu, nggak perlu bekerja, alatnya yang bekerja untuk kita semua. Ya seperti itu. Nah, kita lihat alat yang lain, hotspot yang lain ini ada di London juga. Ini namanya Swallow Walnut York ya. Ini dia menghasilkan 18 HNT Bapak Ibu. Ya, 18 HNT. Sehingga kalau dirupiahkan itu 7.611.800 ya. 7.611.800 rupiah ya. Nah, ini beberapa contoh alat hotspot yang sudah aktif di beberapa kota di beberapa negara ya seperti itu. Di Indonesia ada beberapa ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya melalui Helium Explorer. Nanti kelihatan sekali ya ada berapa yang sudah aktif. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut namanya era People Power Networks Bapak Ibu. Yaitu apa? Kita revolusi nirkabel ya diperkuat oleh blockchain. Ya, blockchain-nya Helium. Ya, ini adalah jaringan orang-orang yang merupakan perubahan paradigma tadi Bapak Ibu ya. Yang di awal kita sampaikan tentang paradigma sukses tadi. Ya, sehingga kita tidak bekerja aktif mencari uang, tetapi kita membangun aset, Bapak Ibu. Sehingga asetnya ini akan memberikan penghasilan pasif untuk kita. Meskipun kita tidak terlibat langsung untuk bekerja di situ, tetapi alatnya yang bekerja untuk kita. Ya, sekali lagi ini adalah jaringan orang-orang yang melakukan perubahan paradigma untuk infrastruktur nirkabel terdesentralisasi. Ya, dengan teknologi blockchain Helium ya seperti itu. Nah, ini kekuatan daya ungkitnya Bapak Ibu. Ya, di awal tadi kami sampaikan kalau kita tidak mengembangkan afiliasi atau kita tidak rekrutmen, apakah dapat penghasilan? Dapat, tetapi kecil. Ya, dibanding kalau kita mengembangkan jaringan afiliasi. Dibanding kalau kita punya tim ya afiliasi. Nah, ini Bapak Ibu ada satu ungkapan dari Chuck Hansen yang luar biasa. Ya, saya lebih baik mendapat 5%, 10%, atau mungkin 15% dari ratusan atau ribuan hotspot, ya kan, daripada 100% milik saya sendiri.
Nah, ini Cak Einstein luar biasa. Ya, lebih baik dapat 5%, 10%, tetapi 15%, tetapi dari ratusan atau mungkin ribuan hotspot yang ada di dunia. Nah, seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu saya lebih baik memiliki 1%, kata J. Paul Getty ya, dia sampaikan. Saya lebih baik ya memiliki 1% dari usaha 100 orang daripada 100% usaha saya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya pemikiran, udahlah saya pesan aja untuk diri saya sendiri, ya kan? Nah, itu coba mulai dipikir ulang. Ya, apakah Anda tidak tertarik untuk mengembangkan tim afiliasinya? Kenapa? Karena kita akan dapat bagi hasil dari tim yang kita kembangkan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu ada affiliate plan-nya. Jadi, cara kita mengembangkan usaha ini, Bapak Ibu mengembangkan tim kita dengan strategi namanya affiliate marketing, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu strategi penjualan yang akan terus hidup sepanjang masa, ya, affiliate marketing. Ya. Jadi promonya ini masih ada, promo gratis, kita tinggal memesan, kemudian setelah itu kita nanti mengisi alamat pengiriman, mengisi alamat instalasinya, ya. Verifikasi lewat email seperti itu, nanti akan dibantu tim yang siap membantu Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kita akan membangun sebuah tim Bapak Ibu. Ya, kalau 1 orang sampai 5 orang pertama itu disebut pro team. Ya. Kemudian 6 orang berikutnya sampai 15 orang berikutnya itu disebut bronze team. Kemudian orang ke-16 sampai orang ke-25 itu disebut silver team. Ya, kemudian orang ke-26 dan seterusnya ya itu disebut gold team Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kita akan mengembangkan tim afiliasi sehingga apa? Kita juga akan dapat bagi hasil dari alat hotspot di tim kita, di jaringan afiliasi kita. Nah, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Ya. Contohnya, ya, bagi hasilnya berapa persen Pak Katno dari masing-masing tim ini tadi yang kita kembangkan. Ya. Contoh misalkan, kita berhasil untuk referensi 5 orang dan mereka mendaftar dan memesan alat hotspot ini. Ya. Orang ke-1 sampai orang ke-5, pro team kita dapat 20%. Ya, keren ya, 20%. Itu besar Bapak Ibu, 20%. Ya. Kemudian orang ke-6 sampai ke orang 15, bronze team kita akan dapat 25%. Berikutnya, orang ke-16 sampai orang ke-25 disebut silver team, kita dapat 30%. Kemudian 26 orang berikutnya dan seterusnya disebut gold team, kita dapat bagi hasilnya 35% Bapak Ibu. Ya. Contoh misalkan kita mereferensi ya. Karena kita pakai sistem referral dan nanti Bapak Ibu kalau sudah mendaftar dan punya link referralnya, kita tinggal bagikan link referral tersebut ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Anggap saja misalkan kita referral langsung 35 mitra. Ya, Bapak Ibu, dapatnya berapa? Ya, nah ini kita bisa hitung. Contoh misalkan 1 tahun ada 365 hari. Ya, dari pro team kita dapat 20%. Ya, kali 5 orang, 5 kali 365 hari. Kemudian dari orang ke-16 sampai orang ke-15 ya, kita dapat ya 912,5 HNT. Ya, 10 kali 365 hari. Kan ada orang 10. Ya. Orang ke-6 sampai orang 15 kan 10 orang, ya kan? Nah, kemudian orang ke-16 sampai ke orang 25 10 orang juga kali 365 hari. Ya. Kita dapat 1095 HNT. Kemudian berikutnya orang ke-26 dan seterusnya ya, 10 orang kali 365 lagi, ya. 1277. Nah, sehingga Bapak Ibu bonus referral kita 1 tahun ya sebesar berapa? 3.650 HNT per tahun Bapak Ibu. Ya, kalau kita anggap referral 35 orang aja. Ya kan? Kalau misalkan hari ini harga HNT-nya 300.000 aja. Berarti kita dapat berapa Bapak Ibu? 1,1 miliar 95 juta Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini potensi penghasilan yang akan kita dapatkan, penghasilan pasif andaikan kita ambil peluang ini Bapak Ibu. Ya. Dan ini kita dapat bagi hasil kalau kita mengembangkan
afiliasi kita mengembangkan referral kita, ya. Nanti ada pilihan Bapak Ibu di saat mendaftar itu ada pilihan, ya. Kita ambil pilihan yang afiliasi karena kita akan mengembangkan daripada kita mining sendiri atau nambang sendiri. Berarti kita akan dapat penghasilan dari alat kita sendiri. Lebih baik kita bercerita, kita syiar, kita berikan informasi peluang ini. Jadi posisikan kita memberi Bapak Ibu, bukan kita meminta. Kalau memberi mereka diberi informasi nggak mau ya, berarti bukan rezeki mereka Bapak Ibu. Ya sering saya punya tim Bapak Ibu, mereka bilang Pak ini cari orang katanya. Ya, bukan cari orang Bapak Ibu. Tugas kita bukan cari orang. Cari orang itu Pak Polisi yang cari orang. Ya, tugas kita apa? Presentasi. Kita cerita tentang peluang iHub Global ini. Kita berikan informasi tentang peluang ini ke teman kita, saudara kita. Supaya apa? Mereka juga dapat penghasilan pasif juga. Kalau mereka nggak mau ya itu urusan mereka Pak Ibu. Kita kasih kok nggak mau, berarti bukan rezeki mereka. Kita posisinya ada di atas karena kita memberi. Ya, yang butuh siapa? Mereka. Ya, bukan kita. Kita beri mereka nggak mau ya bukan rezeki mereka. Ya kan ini gratis nanti kita hanya mengganti ongkos kirim. Ya seperti itu. Ya. Nah, yang menarik nanti Bapak Ibu kalau kita sudah rekrutmen 35 mitra frontline ya 35 ke atas ya kita akan dapat kedalaman yang tak terbatas untuk tiap pro tim di grup bronze, silver dan gold. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian mungkin yang ada di benak kita semua, Pak, itu benar, ya kan? Akan menghasilkan sekian. Ini potensi Bapak Ibu. Ya kalau kita kembangkan tim potensinya akan seperti itu. Nah, bisa jadi mungkin ada dalam pikiran Bapak Ibu, wah ini nggak masuk akal. Sebenarnya bukan nggak masuk akal. Akal kita yang nggak masuk Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena kita nggak membuka wadah rezeki kita. Kalau kita buka mindset kita buka wadah rezeki kita, jadi angka 1 miliar itu nanti kejadian Bapak Ibu. Ya, seperti itu. 1 miliar ya, 1 M ya, seperti itu. Nah, ini ada ilustrasi daya ungkit 2 langkah ya, yang akan menghasilkan 2,2 miliar sampai 4,4 miliar Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa. Kita lihat ya, langkah pertama kita daftarkan 35 mitra Bapak Ibu. Ya. Daftarkan 35 mitra ya. Pak, siapa aja yang gampang begitu Anda daftar, memesan alatnya, cerita ke mungkin orang tua kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita yang belum punya informasi ini, kita berikan informasi ini. Ya. Kita gampang hitung 35 itu banyak. Ya. Coba kita sama-sama. Banyak mana orang yang kita kenal dengan orang yang nggak kita kenal, Bapak Ibu? Tentu banyak yang nggak kita kenal. Ya. Nah, yang kita kenal, maksud 35 nggak ada teman sekolah, teman SD, teman SMP, ya, teman kuliah, teman pengajian, kemudian teman kampung, teman main bulu tangkis. Kenalkan ini semua. Ya, gratis, mumpung gratis seperti Bapak Ibu cerita Facebook. Ini loh ada aplikasi namanya Facebook, kita bisa kirim foto, kita bisa kirim video. Itu kan gratis juga. Yang untung siapa? Yang punya Facebook. Kita untung nggak? Nggak untung Bapak Ibu. Ya, saham mereka naik, kita nggak dapat apa. Mendingan kita cerita iHub Global. Mendingan kita cerita tentang peluang HNT ini. Ya, seperti itu. Sama-sama gratisnya. Tetapi kalau mereka juga ambil peluang ini, kita akan dapat bagi hasilnya. Ya, daftarkan 35 mitra dari 5 pro team, kita dapat 20%. 10 bronze team dapat 25%. 10 silver team dapat 30%. 10 gold team dapat 35%. Nah, 10 bronze team kita sponsori 5 lagi. Ya kan? 5 mitra lagi. Ya, langkah 2 itu. 10 kali 5, 50. Jumlahnya ada 50 hotspot. Silver teamnya sponsori 5 lagi. Ya. 2, ya, langkah 2. 10 kali 5, 50 lagi. 50 hotspot lagi. Kemudian yang gold teamnya juga begitu. 5 mitra. Ya kan? Kita nggak usah bicara yang banyak-banyak dulu aja. Ya, cukup 35 frontline, kemudian masing-masing sponsori 5. Ya, seperti itu. Nah, 10 kali 5, 50. Ada 50 hotspot juga. Nah, sehingga contoh ini, misalkan 1 HNT per hari, produksinya per tahun berarti berapa? 1 hari kali 365 hari. Ada 365 HNT. Dari pro team 5 orang tadi, kita dapat 20%. 20% kali 365 HNT. Kali 5 hotspot. Kita dapat berapa? 365 HNT. Ya. Yang dari 10 bronze team, kita dapat 25%, Mbak Bu. Kali 1 tahun 365 HNT kali 5 spot lagi 456,25 dan seterusnya ya kita akan dapat ya
kemudian ada kode bonus dari bronze, ya, kita akan dapat 912,5 HNT. Ya. Kemudian kode bonus dari gold teamnya 15%, ya, kali 1 tahun 365 HNT kali 50 hotspot ada 2.737,5 HNT. Ya. Jumlah bonus 1 tahun Bapak Ibu, berapa yang kita dapat? Kalau kita total menjadi 7.482 HNT. Kalau misalkan harga HNT seperti sekarang, kita rata-rata misalkan 300.000 aja, kita dapat berapa Bapak Ibu penghasilan pasifnya? Ya, 2 miliar per tahun loh Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Makanya di komunitas kami sebutnya Pak Sultan Bapak Ibu. Ya, benar-benar nanti akan kejadian seperti ini. Kita melihat visi. Visi itu apa Bapak Ibu? Kemampuan kita melihat ke depan di kehidupan kita yang belum terjadi. Tetapi kita mau berjuang untuk mengembangkan aplikasi supaya ini terjadi. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan harganya Rp600 per HNT, berapa? 4 miliar Bapak Ibu. 4,4 miliar per tahun. Ya. Kalau kita hanya melakukan 2 langkah. Ya. Daya ungkit 2 langkah. Ya, seperti itu. Ya, ini yang paling sederhana. Ya, 35, begitu Bapak Ibu hari ini mengambil keputusan, kemudian mendaftar, memesan, ya 35 orang frontline langsung, 35. Itu gampang sekali Bapak Ibu. Ya, saya punya anak 3, ya, anak saya masih saya daftarkan. Ya, istri 1, ya daftarkan juga, ya kan? Berarti kartu keluarga ada berapa orang sudah? 5 orang. Ya kan? Dan nanti bule saya, Pak D saya, tante, om, nah semuanya. Nanti didaftarkan, ya seperti itu. Untuk memesan alat double team. Mumpung gratis, ya seperti itu. Kita hanya mengganti ongkos kirim. Nah, kita akan lihat kesaksian Bapak Ibu. Ini dari seorang pakar, ya, sudah seorang dokter Bapak Ibu. Namanya Dr. Scott Tunis. Beliau adalah orang pertama yang menerima alat hotspot ini. Ya, kita lihat kesaksiannya. Hai, saya adalah Dr. Scott Tunis, dokter mata bersertifikasi dan juga bagian dari American College of Surgeons, dan saya telah aktif praktek penuh waktu selama 36 tahun. Dalam kurun waktu itu, banyak orang telah mendatangi saya, menawarkan macam-macam kesempatan bisnis yang berbeda, dan respon saya selalu sama, terima kasih, tapi tidak. Saya sudah sibuk dengan apa yang saya lakukan sekarang. Namun, ketika salah satu pasien setia dan terpercaya yang saya kenal selama 20 tahun dan telah melakukan bedah dengan saya, mengenalkan iHub Global dan menjelaskan bahwa saya dapat menghasilkan cryptocurrency helium tanpa membeli apapun dan hanya dengan menyediakan helium hotspot di kantor saya merasa harus menginvestigasi kesempatan tersebut. Jaringan helium adalah jaringan nirkabel hotspot berbasis komunitas yang menyediakan biaya hemat dan cara yang aman bagi perangkat cerdas berenergi rendah untuk mengirimkan data ke dan dari internet atau Internet of Things. Dengan iHub Global, saya menemukan fakta bahwa saya dapat menyediakan hotspot helium di kantor saya tanpa terkena biaya perawatan bulanan, atau lisensi perangkat lunak. Dan faktanya, saya menghasilkan cryptocurrency helium. Saya dapat memberitahu sebagai tenaga medis profesional bahwa tidak ada yang pernah menawarkan peralatan yang dapat menghasilkan uang di kantor saya untuk apapun yang kurang dari $50.000 atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Pertimbangkan masa depan integrasi teknologi yang tumbuh dengan pesat. Pengembangan pengobatan jarak jauh, evolusi perangkat diagnosis pintar, pengembangan perangkat pengawas pasien dari jarak jauh. Jaringan helium dan kemampuannya untuk mengirimkan data dari perangkat pintar jauh lebih hemat dari seluler atau GPS. Cryptocurrency terhubung secara eksklusif pada infrastruktur jaringan helium yang nyata dan aliran pendapatan pasif dari cryptocurrency helium yang telah naik lebih dari 4.000% dalam kurun waktu kurang dari setahun. Saya pikir, saya perlu membagikan kesempatan ini, dan jaringannya akan lebih berharga jika diperluas. Jadi saya melihat keluar jendela saya, dan menyadari bahwa dokter gigi saya tinggal 2 mile dari tempat saya. Ia memiliki lokasi sempurna untuk sebuah hotspot, dan akan segera mengerti konsep ini. Jadi saya perlu memberitahunya. Saya pikir, dia mungkin akan tertarik, dan mungkin tidak. Tidak ada tekanan penjualan, tapi satu hal yang pasti, jika saya tidak memberitahunya sekarang, dia akan menanyakannya dalam waktu 5 tahun. Hai Stephanie, benar kan? Hai Scott, ya Anda benar tentang hal itu. Ini adalah gabungan beberapa teknologi canggih yang disatukan jadi tren baru.
Bergabunglah ke iHub Global sebagai afiliasi secara gratis. Pesan hotspot ke alamat Anda, dan bergabunglah ke jadwal Zoom mingguan kami untuk mempelajari jaringan Helium, Internet of Things, dan bagaimana Anda dapat menyediakan hotspot iHub Global gratis yang akan menaruh cryptocurrency Helium ke dompet Anda. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Video ini dibuat oleh ihubglobal.id. Ya, itu Bapak Ibu sebuah testimoni kesaksian dari seorang profesional, Bapak Ibu, seorang dokter yang beliau ditawarkan ya beberapa peluang bisnis, berikan nggak ambil kenapa? Karena waktunya sibuk, nggak mungkin tuh jalankan itu. Tapi begitu diberikan peluang alat hotspot ini dan hanya dipasang di kantornya, beliau dapat penghasilan pasif, Bapak Ibu. Ya, nah banyak Bapak Ibu orang yang sudah bergabung, kemudian khususnya ya saya lihat, saya perhatikan di beberapa tim ya, itu mereka nggak sabar Bapak Ibu ya menunggu alatnya ya, karena kita gratis ya kita perlu sabar Bapak Ibu ya. Kalau Anda pengen cepat ya beli ya, keluar uang sih Mbak ya, 10 juta ke atas kalau mau ya. Dan nanti pengalaman yang sudah membeli itu Bapak Ibu, karena dia nggak kembangkan tim, kalau membeli sendiri kan nggak bisa kembangkan tim, tapi kalau kita bergabung di iHub Global kita bisa kembangkan tim afiliasi, sehingga apa, kita dapat bagi hasil juga dari pengembangan jaringan kita ya, seperti itu ya. Nah seringkali teman-teman nggak sabar untuk mendapatkan alat ini, padahal nunggu belum ada setahun. Saya ingat persis ya, founder iHub Global Indonesia Dr. Putra Bapak Ibu itu memberikan informasi peluang ini itu di bulan Agustus ya 2021 yang lalu, pertama kali presentasi di bulan Agustus. Jadi kalau sekarang Maret belum ada 1 tahun kita nunggu. Ya di Amerika saja Bapak Ibu itu mereka harus nunggu 8 sampai 9 bulan. Ya, itu kondisi normal. Kalau sekarang sedang ada kelangkaan bahan baku chipnya Bapak Ibu, ya. Karena apa? Helium ini bukan produksi chip sendiri tapi dari beberapa supplier, ya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, waktu dan perencanaan Bapak Ibu. Kumpulkan 10.000 HNT sebelum Desember 2025 Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya, kita nilai HNT kita diprediksi menjadi $840. Ya, nilai HNT Anda ya 8,4 juta dolar. Sehingga berapa? 121 miliar Bapak Ibu. Ya. Desember 2025. Kumpulkan 100.000 HNT sebelum Desember 2025. Ya. Nilai HNT kita 84 juta. 1,2 triliun Bapak Ibu. Penghasilan pasif kita. Ya seperti itu. Nah, kunci penting Bapak Ibu, ini adalah manner get manner. Ya. Pasif pasca aktif, tingkatkan keuntungan. Kita singkat PPATK Bapak Ibu. Ya. Pasif pasca aktif. Jadi sekarang kita harus aktif dulu Bapak Ibu. Ya, aktif untuk apa? Mengembangkan afiliasi, mengembangkan jaringan kita, jaringan afiliasi kita. Ya, sehingga suatu saat apa? Kita akan pasif. Kalau semua orang sudah tahu informasi ini, kan kita nggak tawarkan lagi, kita tidak memberikan informasi lagi. Kalau di satu daerah, di satu kota sudah banyak hotspotnya, ya tentu kita kan tidak memberikan informasi tentang peluang hotspot ini, sudah banyak di kota itu. Kita tinggal apa? Kita tinggal menerima penghasilan pasif kita, Bapak Ibu. Ya, itu yang menarik. Ya, nah. Ini ada satu testimoni Bapak Ibu, kalau ini orang Indonesia yang kebetulan dia stay di Amerika sana, ya namanya Pak Simon, ya Pak Simon Lee. Terima modem ini bulan September kemarin, Bapak. Dia nunggu sekitar 9 bulan ya. Nah, ini di Amerika sana beliau tinggal, dia orang Indonesia, ya. Jadi betul-betul kejadian Bapak Ibu, diberikan alatnya itu. Jadi hari ini teman-teman yang nggak sabar ya sudah, kita seleksi alam Bapak Ibu, ya kelihatan kok nanti siapa yang menjadi pemenang, siapa yang jadi pecundang. Banyak orang pengennya instan Bapak Ibu, tidak mau membandingkan. Coba bayangkan, kolong merat yang saat ini kita kenal, mereka bisa sukses seperti ini butuh waktu berapa tahun Bapak Ibu? Puluhan tahun. Mereka jatuh bangun bisnisnya, dan itu bukan BIM salah BIM 1 tahun 2 tahun, ya jadi miliarder, jadi kolong merat. Kita belum ada 1 tahun nunggu, ya tanyanya di grup itu udah kayak orang nagih hutang Bapak Ibu. Ya aneh gitu loh saya pikir. Ya kenapa? Loh mereka lo daftar gratis kok. Ya justru ini kesempatan kita, peluang kita untuk apa? Kembangkan jaringan, kembangkan afiliasi.
Syukur-syukur nanti alatnya datang, harga ente-nya sudah 1 juta, kan keren. Kalau sekarang Bapak Ibu daftar kemudian pasif, Pak saya nunggu bukti, ya harus terbukti dulu. Ada ini sudah ada bukti, Pak saya dapat kok. Di Indonesia dapat nggak? Pasti dapat. Kita tinggal tunggu waktunya, ya seperti itu. Ya. Nah, seringkali teman-teman nggak sabar, pengennya cepat kaya, Bapak Ibu, tapi nggak mau melalui prosesnya. Ini yang kita geli 024, plus 62 ya seperti itu. Ya, kita bukan menjadi memiliki mental sebagai seorang entrepreneur, Bapak Ibu. Ya, nunggu belum 1 tahun, itu nagihnya udah kayak nagih utang gitu loh. Padahal coba bandingkan konglomerat kita, ya, yang kita kenal, pengusaha jarum. Saya kebetulan di Kediri ada perusahaan rokok besar sekali, gudang garam. Dia bangunnya dari linting rokoknya itu, Bapak Ibu. Rokoknya dilinting begitu. Sekarang ya sepertiga wilayah Kediri itu jadi milik dia. Jadi pabriknya besarnya seperti itu. Itu butuh waktu proses, ya puluhan tahun. Ya, kita masih nunggu belum ada setahun sudah teriak-teriak. Ya itulah mental-mental para pecundang. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini semua Anda punya mental pemenang, Bapak Ibu. Kita lihat, jangan nunggu bukti, tapi kita harus apa? Menjadi bukti. Ya. Caranya menjadi kembangkan afiliasi sehingga apa? Kita dapat antrian alat lebih awal. Kalau hari ini Bapak Ibu pasif, tidak mengembangkan jaringan, ya nunggu alatnya lebih lama. Tapi kalau hari Bapak Ibu aktif, timnya berkembang terus, ya akhirnya apa? Mencapai peringkat manajer, mungkin senior manajer, mungkin director, kita dapat antrian lebih cepat. Dan kita akan menjadi bukti. Ya, menjadi bukti, bukan menunggu bukti. Kalau mental pecundang, dia nunggu bukti, Bapak. Kalau kita mental pemenang, kita menjadi bukti. Ya, seperti itu. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu, semua alat hotspot ini dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain Helium. Ya. Dan ini income disclaimer Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah disclaimer Bapak Ibu. Kami melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kami secara akurat mewakili hasil yang sebenarnya dari alat hotspot tersebut. Dan perlu dicatat bahwa produksi helium melalui proof of coverage tunduk pada banyak variabel yang ada di satu daerah, di satu negara. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah tugas kita Bapak Ibu itu mengembangkan tim, mengembangkan jaringan. Nah, tugas perusahaan memproduksi dan mengirim alatnya. Jangan kita ngurusi urusan perusahaannya. Urusan kita di mana tugas kita mengembangkan jaringan afiliasinya seperti itu. Ya bandingkan tadi kita sudah punya ilustrasi pengusaha-pengusaha konglomerat yang ada di negara kita tahu semua lah. Ya itu puluhan tahun untuk mereka bisa sukses. Kita baru nunggu setahun belum ada sudah. Ya kata-katanya kadang nggak enak Bapak Ibu kalau saya lihat di grup itu ya. Nah itulah mental-mental pecundang. Saya yakin yang masih bertahan di Zoom ini ada 94 orang. Anda semua memiliki mental seorang pemenang. Ya, kalau kita sudah mulai, Bapak Ibu, kita akan teruskan sampai akhir pertandingan. Itu mental pemenang, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai, kita selesaikan sampai akhir pertandingan. Ya, sambil menunggu alat kita kembangkan timnya. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu presentasi yang saya sampaikan. Ya, sebetulnya sudah selesai materinya. Ya, kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Hidup adalah cerminan dari pilihan yang telah kita buat, Bapak Ibu. Karena hidup ini memang pilihan, Bapak Ibu. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, kita mau pakai baju ada milih Bapak Ibu mau baju mana yang mau kita pakai, ya kan? Mau pakai batik, mau pakai yang baju kerja itu juga pilihan. Ya, kita mau makan banyak pasti itu pilihan. Ya, sama dengan ruang ini. Ya, jadi hidup adalah sebuah cerminan dari sebuah pilihan yang telah kita buat. Jika kita menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita pengen menghasilkan hasil yang berbeda, kita melakukan hal yang sama, itu namanya gila, Bapak Ibu. Ya, kata Albert Einstein kan gitu. Kita mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi melakukan hal yang sama terus-menerus, ya kan? Itu namanya kita gila. Lakukan sesuatu yang berbeda. Dengan cara apa? Kita ambil peluang ini, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi pengundang Anda semua, tim bisnis Anda semua, ya, untuk kita bisa sama-sama kembangkan usaha ini, Bapak Ibu. Ya, materinya ini sudah selesai. Saya mungkin akan tunjukkan ke Recognize dan mungkin roadmap ya. Sebentar saya cek lagi.